Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua pada sehat-sehat semua ya. Sekarang kita akan masuk ke pelajaran akuntansi keuangan untuk kelas 11 SMK, jurusan akuntansi keuangan. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang pertemuan pertama, yaitu prosedur pencatatan transaksi penjualan secara kredit, penjualan secara wesel, dan penjualan angsuran. Oke, adapun tujuan kalian untuk mempelajari materi hari ini adalah kalian bisa menganalisis pencatatan secara kredit, pencatatan penjualan secara angsuran, dan bagaimana kalian bisa menganalisis pencatatan secara wesel. Yang kedua yaitu kalian harus mampu, ya, harus mampu bagaimana cara mencatat penjualan secara kredit, bagaimana cara mencatat penjualan secara wesel, dan bagaimana pula mencatat pencatatan secara angsuran. Nah, sebelum kita masuk ke pencatatan, kalian harus paham dulu atau Ibu mengingatkan kembali, kalian mungkin udah tahu ya apa yang disebut dengan penjualan secara kredit, apa itu penjualan secara angsuran, dan penjualan secara wesel. Yang pertama yang Ibu jelaskan sekarang adalah penjualan secara kredit. Penjualan secara kredit itu adalah serangkaian, ya, kegiatan menyerahkan barang kepada pihak si pembeli, yang mana pembayarannya itu adalah bisa dilakukan di kemudian hari berdasarkan kesepakatan bersama. Nah, itu disebut dengan penjualan kredit. Tujuan dari perusahaan untuk menjual barang secara kredit meningkatkan penjualan. Kalau penjualan meningkat, maka laba atau keuntungan juga meningkat dan mampu bersaing. Apabila penjualan dilakukan secara tunai, mungkin ada kurang berminat, maka dengan melakukan penjualan secara kredit, maka akan meningkatkan omset penjualan. Nah, itu disebut dengan penjualan kredit. Oke, sekarang kita lanjut. Apa sih syarat-syarat suatu perusahaan, atau syarat-syarat atau ketentuan yang harus diperhatikan dalam penjualan kredit? Yang pertama, standar kredit. Standar kreditnya itu adalah perusahaan harus mampu, ya, harus bisa menentukan standar kredit yang bisa menarik calon pelanggan, sehingga standar kreditnya tidak memberikan harga yang berlebihan, ada standarnya. Tetapi juga pihak perusahaan juga harus memperhatikan risiko dari penjualan kredit tersebut dengan memperlihatkan risiko piutangnya. Nah, itu yang harus diperhatikan. Kedua itu syarat pembayaran. Nah, syarat pembayaran ini sangat sering dijelaskan atau sering dipakai dalam prosedur pencatatan penjualan barang secara kredit. Syarat pembayaran yang sering digunakan, contohnya Ibu memberikan 2/10 N/30. Nah, syarat pembayaran seperti itu dimaksudkan adalah agar calon pelanggan ingat dengan syaratnya dan tidak melanggar dari perjanjian. Dengan memberikan syarat seperti 2/10 N/30, maka sekarang Ibu akan menjelaskan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam penjualan kredit. Yang pertama adalah standar kredit. Standar kredit ini maksudnya adalah perusahaan mampu memberikan standar kredit yang sesuai dengan pada umumnya, dan tidak memberikan harga yang terlalu mahal, dan memperhatikan juga risiko penjualan kredit. Yang kedua yaitu syarat pembayaran. Syarat pembayaran adalah
suatu syarat yang diberikan oleh pihak perusahaan kepada calon pelanggan, sehingga calon pelanggan menyetujui syarat tersebut. Contohnya adalah 2/10 N/30. Yang dimaksud dengan 2/10 N/30 adalah apabila perusahaan atau pelanggan mampu membayar utangnya dalam jangka waktu 10 hari setelah penyerahan barang, maka akan mendapatkan potongan 2%. Nah, ulangi lagi, apabila pelanggan mampu membayar utangnya dalam jangka waktu 10 hari setelah penyerahan barang, maka mendapat potongan 2%. Dan jangka waktu pengembalian barang itu 30 hari. Tetapi kalau dia mampu dalam 10 hari, maka dia akan memperoleh potongan 2%. Nah, itu yang disebut dengan 2/10 N/30. Yang ketiga adalah syarat yang harus diperhatikan adalah plafon kredit, yaitu pihak perusahaan harus memperhatikan golongan calon pelanggan. Jadi perusahaan akan memperhatikan jumlah berapa yang harus diberikan, itu sesuai dengan kemampuan dari calon pelanggan. Berikutnya adalah volume penjualan kredit, kemudian kebiasaan pembayaran pelanggan dan kebijakan pengumpulan piutang. Nah, itu yang harus faktor-faktor diperhatikan. Nah, kemudian itu yang disebut dengan sepintas tentang penjualan kredit. Nah, bagaimana pencatatan penjualan kredit? Kalian mungkin sudah tahu ya di kelas 1 ya, sangat gampang. Apabila terjadi penjualan secara kredit, otomatis piutangnya di debit, penjualannya pasti di kredit. Gitu. Oke, Ibu sekarang akan menjelaskan tentang bagaimana pencatatan penjualan secara kredit. Ya, sambil dengerin musik ya anak-anak ya. Oke, pencatatan penjualan secara kredit itu sangat gampang. Yang pertama yaitu ketika perusahaan melakukan penjualan secara kredit, maka di debit adalah piutang, di kredit adalah penjualan. Contohnya, misalnya CV Merpati menjual 10 unit sepeda ya kepada CV Sukma Jaya. 1 unit sepeda adalah 1 juta. Maka jurnalnya adalah bagi PT Merpati adalah piutang di debit, penjualan di kredit bagi pihak Merpati. Nah, itulah contoh dari sekilas tentang penjualan kredit. Nah, sebelum Ibu masuk ke penjualan angsuran dan penjualan wesel, Ibu bertanya dulu kemampuan kalian di mana setelah Ibu jelaskan tadi. Yang pertama, kalian harus menjelaskan kembali apa yang disebut dengan penjualan kredit. Yang kedua yaitu apa keuntungan perusahaan melakukan penjualan kredit. Kenapa nggak menjual secara tunai saja? Kenapa harus kredit? Oke, yang ketiga yaitu faktor-faktor apa yang harus diperhatikan oleh perusahaan untuk melakukan penjualan kredit. Nah, yang ketiga adalah yang selanjutnya, yang keempat, kalian buatlah jurnal apabila terjadi penjualan secara kredit. Jadi ada 4 ya, Ibu ulangi lagi. Yang pertama apa yang disebut dengan penjualan kredit. Yang kedua yaitu kenapa perusahaan harus melakukan penjualan secara kredit. Bagaimana pendapat kalian? Kenapa perusahaan harus melakukan penjualan secara kredit? Yang ketiga, faktor-faktor apa yang harus diperhatikan oleh perusahaan dalam melakukan penjualan kredit. Yang keempat yaitu buatlah jurnal apabila perusahaan melakukan penjualan kredit. Kalian bebas mau
berapa totalnya, berapa nilainya itu kalian bebas. Yang penting harus ada jurnal pada saat terjadi penjualan secara kredit. Jadi ada 4 soal ya anak. Kalian harus segera lakukan dan bisa dikumpulkan nanti setelah materi berikutnya. Oke, nanti kita akan ketemu lagi di materi berikutnya. Tetap semangat. Terima kasih.